Tias Prodi Pemat, terus siapa lagi tadi? Angela Prodi Manajemen sama Kak Konstantina Prodi Pemat Oh, juga. yang apa? Tadi siapa aja? Konstantina sama Angela. Angela, Angela ya. itu dari Pemat. Dari manajemen, Bu. Manajemen ya. Iya. Itu angkatan berapa ya? Itu Angela angkatan 19, yang Konstantina angkatan 18. 18. Oke. Ya. Oke, terus Ya. Sama Katia angkatan 18. oke. PKMM ya ini ya. Iya. Ini saya kalian sudah buat proposalnya belum lah? Konsa sama Dede? Sudah, Bu. Kami buatnya 2, Bu. Jadi karena Dede ada ide di Kalbar dan ada juga buat yang untuk di Jogja, Bu. Oh gitu. Oke. Iya, buat Terus 2. idenya apa? Jadi untuk yang di Kalbar itu aku sama Dede itu ingin membuat sebentar, Bu. Mana nih? Ingin membuat pemberdayaan dalam upaya peningkatan jaringan internet di desa Nusa Kenyikap, Belimbing melalui Kalbar. Terus? Oke, latar belakangnya ini karena di Dede sendiri, Dede mana? Di desanya Dede, karena pandemi, jadi kesulitan dengan jaringan. Makanya itu Dede dan saya memikirkan ini. Dede di sana membutuhkan kayak begitu jaringan, Ibu. Tadi apa? Coba. Ini saya nggak bisa dapat apa ide kalian ya, proposal sementara kalian untuk dikirim ke Ibu, saya supaya saya bisa. Oh ya, ada kayak share screen. Ibu mau saya share screen kan datanya? Iya, iya. Apa? Supaya saya bisa, kalau nggak dikirim ke WA saya, supaya saya juga bisa lihat gitu. Oh iya. Tadi ada 2. Yang pertama adalah di tempatnya Dede di Ya, Kalimantan Barat ya. Barat ya. Itu mau apa tadi? Pemberdayaan dalam upaya peningkatan jaringan internet, Bu. Untuk membantu Dalam pelajar dan para untuk masyarakat untuk mengakses internet. Oke, terus yang kedua? Kedua itu di tempat saya, Ibu, pemberdayaan lingkungan dengan pembuatan petunjuk nama jalan, Bu, dan plakat nomor rumah. Itu kenapa itu? Itu di tempat saya karena infrastrukturnya kurang memadai, jadi kesulitan dalam mencari alamat, Bu. Oke, nah yang jadi ketua di sini siapa? Dede, Bu. Dede. Oke, kalian sudah lihat belum pedoman PKM untuk PKMM itu apa namanya, ide atau gagasan yang diusung itu harus sesuai dengan bidangnya ketua atau tidak? Tidak harus, Bu. Sudah dibaca? Iya, bentar. Buku pedoman. Harus nggak itu, Onsa?
Atau ini ada siapa lagi tuh? Agung ya atau siapa? Coba. Nah, Gung. Udah baca belum, Gung? Mana, Bu? Kalau PKMM itu dia harus bidangnya sesuai dengan bidang ketua atau enggak? Saya harus sesuai, Bu. Udah dibaca atau hanya kira-kira awas Jen? Ya, Udah dibaca belum? sudah. Yang workshop keberapa sih, Bu? Hah? Workshop keberapa? Kan ini masing-masing peserta dapat pedomannya loh ini, Adira. Dapat Ibu, yang dapat Bu, dapat Ibu. Dapat toh? Tak kirimin lagi, Po. Oh, Jen Agung. Kirimi lagi. Ya, Bu. Dikirimi sampai 5 kali biar dia nggak lupa. Bentar, Ibu. Share screen-nya burem banget ya. Di sini ya, Novelin, ini angkatan berapa sih ya? 19 kah? Angkatan 19 Ibu. Oke, kalau kamu PKMM juga ya? Sudah baca pedoman ya? Oh, belum. Kalau PKMM itu harus sesuai dengan bidang ketua enggak? Kalau saya kemarin di diskusi kelompok, Iya. iya Ibu. Oh, Iya. berarti saya tanya, ini panitianya siapa lagi? Adira? Saya, Bu. Sama Jarod? Iya. Iya. Nah, Iya, saya Bu. tanya ke Erlita nih. Erlita, Iya, Bu. PKMM harus sesuai dengan bidang ketua enggak? Tidak harus, Bu. Harus ini diskusi dengan mitranya dulu, Bu. Permasalahannya seperti apa. Tapi maksud saya, apakah itu harus sesuai dengan bidang ketua? Tidak harus, Tidak Bu. harus ya. Oke. Berarti Fonsa, kalau misalkan kamu mau yang terkait internet ataupun yang tadi di tempat kamu masih memungkinkan, Ya, gitu ya. Tetapi saya perlu tahu dulu yang di tempat kamu. Saya ini Adira, Ya, Bu. kok nggak kelihatan ya, nggak jelas ya. Burem banget ya, Bu. Pecah, gambarnya Word-nya nggak jelas. pecah. Kok pecah ya? Oke, mungkin sekalian aja Fonsas Saya udah kirim Ibu, tapi. Oh ya, Oh, iya. sambil ngobrol aja. Kalau yang di tempat kamu tadi rencananya mau apa? Buat petunjuk nama jalan sama plakat nomor rumah, Bu. Iya. Apa plakat rumah sama? Petunjuk nama jalan. Kenapa itu? Karena infrastrukturnya kurang memadai, jadi orang dari luar dusun tempat saya itu kesulitan, Bu, untuk mencari alamat rumah di tempat saya. Gitu, Bu. Dan biasanya pembangunan di dusun tempat saya ini, di Mbah saya itu biasanya oleh swadaya masyarakat, jadi infrastrukturnya kurang memadai, Bu. Oke. Jadi karena itu saya mengusulkan ini, Bu, tempat Oke. saya. Berarti kan kamu membuat plakat sama apa tadi nama jalan ya? Iya. Berarti iya. kalau misalkan kamu sudah melakukan itu sudah selesai kan? Nah, Iya. tahu nggak ciri khasnya PKMM itu gimana? Ciri khasnya PKMM. Coba saya tanya ke ini Adira. Ya, Bu. Nah, ini sekalian menguji panitianya ini. Aduh. Gimana, Bu? Kalau ciri khasnya PKMM itu gimana, Adira? Yang pokoknya ada guna buat masyarakat gitu, Bu. Apa ya, programnya itu membantu masyarakat. Semuanya sih harus membantu masyarakat, mau PKMM, mau PKMT, mau PKM yang lain. Tapi Tapi tuh kayak programnya tuh harus ini, Bu, pokoknya kayak urgensi di masyarakat tuh butuhnya apa, nah kita membantu gitu loh, Bu. ya, tapi kan juga yang tadi Fonsa katakan kan juga itu urgent gitu ya. Dalam artian itu kalau misalkan ada pos gitu kan susah ya untuk nyari lokasinya gitu kan Fonsa kan. Tapi apakah seperti itu tuh masuk dalam ciri khasnya PKMM?
Ini kayak kuliah aja ya, padahal ini baru ini ya diskusi ya. Ini yang kuliah daring dengan saya tahu gitu ya, deg-degannya dipanggil, ditunjuk itu ya, Jarot ya. Ya, iya. Ciri khasnya PKMM itu tuh gini ya. Kalau di PKMM, pertama, kalian harus analisis permasalahan dulu di lapangan. Khususnya ke mitra gitu ya. Nah, mitra di PKMM itu harus mitra yang non-produktif. Non-produktif itu artinya apa? Yang tidak mitra itu atau kelompok itu tuh tidak mengedepankan keuntungan gitu ya. Keuntungan atau profit gitu. Nah, lalu selain itu terkait mitra. Selain itu, ciri khasnya dalam PKMM itu ada keberlanjutan program. Ya, artinya keberlanjutan program itu gimana? Jadi ketika kalian nanti meninggalkan, kan kalian nggak mungkin untuk mendampingi terus-menerus ya di sana ya. Kalau kalian nantinya harus kembali lagi ke kampus, lalu tidak bisa untuk mendampingi program tersebut, ada yang melanjutkan program itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Fonsa mau pengabdiannya adalah membuat nama jalan, lalu apalagi tadi? Nama jalan sama plakat apa? nomor rumah. Plakat nomor rumah, Bu. Plakat nomor rumah. Terus kalau itu sudah selesai, apakah itu bisa berlanjut programnya? Sepertinya tidak, Bu. Tidak ya, karena kan itu kan sudah langsung berhenti. Ya. Nah, maksudnya keberlanjutan program contohnya adalah seperti ini. Misalkan dari pengalaman yang PKMM waktu itu lolos PIMNAS, itu mereka mau mengajarkan tentang bagaimana cara menghitung atau berhitung untuk bilangan bulat untuk siswa di dusun tersebut. Nah, ketika mereka mau mengajarkan cara atau materi operasi hitung bilangan bulat, itu mereka menggunakan alat peraga. Nah, alat peraga itu kan masih bisa diteruskan untuk siswa di dusun tersebut yang levelnya masih sama, dalam artian kalau itu untuk kelas 2, yaitu untuk kelas 2, siswa kelas 2 yang berikutnya gitu ya. Nah, itu nanti ada kakak-kakak Karang Taruna yang mereka ajarkan untuk menggunakan alat peraga tersebut sehingga nantinya mereka bisa mengajarkan ke siswa-siswa kelas 2 di dusun tersebut gitu loh. Sehingga itu kan terus berlanjut kegiatannya. Meskipun memang mitranya itu dalam artian anak yang diajarkan sudah berbeda dengan yang diajarkan oleh tim PKM gitu ya. Tetapi kan masih sama-sama kelas 2 dan di sana kan mesti anak kelas 2-nya kan terus berlanjut gitu ya, meskipun yang tadinya kelas 2 pindah ke kelas 3, yang tadinya kelas 1 naik ke kelas 2. Nah, mesti kan akan ada yang kelas 2 terus gitu, dan itu ada yang bisa melanjutkan untuk menggunakan alat peraga tersebut gitu. Sehingga itu kan masih terus bisa digunakan, bisa berkembang kayak gitu. Nah, tapi kalau plakat kalian membuat sudah selesai, emang bisa dikembangkan menjadi apa coba? Plakatnya jadi tambah besar? Atau nanti nomor rumahnya satu rumah bisa ada 2 nomor gitu, bisa dilanjutkan gitu kan enggak ya? Itu. Dan ini soalnya kalian bikin video festival film pendeknya terkait ini sih. Oh, Dede nggak ini ya. Sinyalnya kayaknya kurang ini ya. Kurang klop dengan kita di sini kayaknya. Di festival film pendek kan ini ya, terkait Dede yang susah jaringan ya. Ini beneran susah jaringan ya ternyata ya. Iya, Bu. Dede. Nah, video festival film pendeknya tentang itu sih. Makanya di sini juga beneran kesulitan jaringan ini. Dede mana Dede? Ya mungkin Fonsa kalau tahu alurnya atau
tahu ceritanya bisa diceritakan aja, karena kayaknya Dede juga kesulitan ini untuk jaringannya. Share screen-nya bisa diganti punya Dede yang Saya, Bu. PKM Sini, Ponsa Bu. Dede. Bisa mendengar Oh, ada saya? Dede. Oke, De. Sebentar ya. Wah, ini tadi saya hampir lupa ya kalau ada PKM ya. Aduh, untung Erita tadi biasa ya. Bisa mendengar suara saya, Bu? Iya. Yang ini bukan. Nah, mana saya tahu? Enggak, Ponsa, Bu. Bukan R yang PKMM Ponsa Dede. Ponsa dan Dede. Tadi udah. Nih. Bukan. Itu yang tadi sebelumnya. PKM Ponsa dan Dede. Kebanyakan ide sih Ponsa sama Dede. Ya. Ini Sicilian Novelin, Clara Ajeng, terus siapa lagi ya? Fitri Kusuma sudah pernah ketemu saya belum ya? Ya kalau di kelas belum pernah ya? Belum, Bu. Ya, tapi tahu wajah saya nggak? Tahu, Bu. Tahu. Clara Ajeng juga tahu. Clara Ajeng tahu wajah saya nggak? Jangan mikirnya ini kalau belum ada. Belum. Clara Ajeng. Ini panggilannya siapa? Clara Ajeng. Clara Ajeng. Atau siapa? Ya, kok, Bu. Apa? Clara, Bu. Claranya tidak. Oh, Clara. Iya. Fitri Kusuma. Fitri Kusuma panggilannya siapa ini? Fitri Kusuma. Uma. Kus atau siapa? Fitri Kusuma itu siapa? Fitri Kusuma itu ini, Bu, dari pendidikan biologi angkatan 18. Oh, gitu. Oke, pasti belum pernah lihat wajah saya ya. Makanya sebaiknya saya perlihatkan wajah saya. Oke. Tadi Sudah. Ini ya, ini terkait dengan infrastruktur ya. Poinnya apa ini font saya? Biar saya tidak terlalu membaca terlalu panjang. Poinnya apa? Sebentar, Bu. Dede. Ini buat Dede sendiri ya? Ini wajah saya wajah mengantuk ini sebenarnya. Saya, Bu. Sopo, Dede. Iya, Dede. Kesulitan akses internet dipicu oleh beberapa hal mendasar dengan adanya penulisan usaha. Bayangan kalian untuk ini, kalian akan melakukan apa toh? Kelompoknya Dede sama. Putus-putus Dede, mungkin
Fonsa bisa mewakili bayangan kalian akan melakukan apa? Jadi ini secara konsep itu ingin pemasangan jaringan internet, Bu, Nah, untuk terus mempermudah oke, mengakses. pemasangannya aja gitu ya. Untuk kedepannya mungkin perawatannya dan lain-lain supaya tetap ada gitu juga, Bu. Apa itu nggak terlalu berat untuk PKMM gitu ya? Karena kan harus memasang jaringan internet. Bayangan kalian pakai apa? Kalian harus menyediakan tower gitu? Tidak. Hah? Bayangan kalian nanti pakai modem gitu? Iya, Bu, modem. Nah, modem ini kalau jaringan internet berbasis Wi-Fi. modem kalau mereka emang nggak ada itunya piye? Apa ya, Kalau Bu? modem itu kan bisa pakai kartu provider gitu, atau apa kayak pesan kayak misalkan kayak apa itu namanya ya? Nah iya, tapi apakah di sana ada jaringan? Maksudnya apa ya, kan kalau misalkan di Sanata Dharma, saya di rumah itu pakai wifi, tapi saya untuk mendapatkan wifi itu dipancarkan dari tower lain gitu ya. Jadi ngambil apa? Kayak ngambil sinyalnya gitu ya. Ngambil sinyalnya itu dari tower yang ada di dekat sana gitu ya. Nah, apakah di sana itu terpenuhi kebutuhan itu? Nanti malah kalian yang repot sendiri gitu. Itu nggak mudah gitu ya untuk memasang jaringan internet kalau pakai modem dan itu kartu ataupun apa ya? Ya, intinya kalaupun mau pakai itu, pengabdian kalian seperti itu, itu tuh nanti juga keberlanjutannya dipertanyakan juga. Kan hanya sekedar memasang gitu toh. Itu. Kalau saya kok masih belum serg ya dengan ini ya, dan untuk desanya itu saya kira bagus gitu ya, tetapi mungkin yang kalian lakukan mungkin bukan memasang jaringan internet. Bisa nggak kalian cari permasalahan lain di desa tersebut gitu, yang masih memungkinkan untuk kalian lakukan pengabdian, karena kalau memasang jaringan internet itu biayanya cukup besar. Dan nanti untuk PKMM itu yang tersedia dananya itu kalau itu jadi daring gitu ya. Kalau daring itu nanti maksimal itu 5 juta. Pengalaman yang tahun ini maksimal 5 juta. Nah, kalian mau melakukan apa dengan 5 juta? Ini saya dapat chat dari Dede, Bu. Kalau pemasangan wifi-nya masih mungkin bisa dilakukan di sana. Di sana juga ada wifi atau tower begitu, Bu. Namun tarifnya terlalu mahal untuk anak-anak pelajar, gitu kata Dede, Bu. Jadi kita buat wifi untuk membantu mereka. Cara membuat wifi itu gitu, gimana? Bu. Pemasangan wifi-nya, Bu. Cara memasang wifi-nya gimana? Kalian sudah punya gambaran belum? Karena ini saya aja masih menggunakan fasilitas sadar dengan saya menggunakan wifi yang dipancarkan dari tower lain gitu ya. Ini saja saya bisa hampir habis 4 jutaan. Ya. Itu aja jaringannya ini tidak terlalu lebar gitu loh. Maksudnya cakupannya untuk nyentuh jaringan ini tuh agak susah gitu. Radiusnya nggak terlalu lebar gitu. Nah, kalau itu nanti saya nggak yakin kalau kalian sanggup untuk memenuhi itu. Karena dananya itu cukup besar kalau seperti itu, gitu ya. Maka mungkin nggak kalian cari alternatif lain, karena mereka kesulitan jaringan, ada nggak cara kalian untuk membuat mereka supaya tetap bisa belajar? Mungkin dengan membuat media yang bisa mereka mereka lihat gitu ya, tanpa mereka harus menggunakan kuota. Mungkin kalian menyediakan berupa
CD atau berupa apa gitu. Mungkin nggak dengan cara seperti itu, tanpa kalian harus menyediakan jaringan. Maka siapa tahu mereka ada kesulitan dalam proses pembelajaran, khususnya matematika. Nah, kalian mungkin nggak membuat suatu media interaktif gitu ya, yang bisa diakses tanpa harus menggunakan jaringan. Mungkin dengan menggunakan tadi CD atau menggunakan apalah, saya tidak tahu media di sana atau mereka punya alat apa untuk mengakses, mungkin kalian bisa memfasilitasi itu gitu loh. Gitu. Memungkinkan tidak seperti itu. Kalau kalian memasang jaringan itu cukup besar loh dananya. Saya aja ini untuk menggunakan fasilitas gini, ini aja udah hampir 4 juta gitu. Iya, Bu. Nah, jadi Ya, kalaupun mau jadi PKMM, saya kira kok ini terlalu sulit gitu ya. Dan kita kan tidak tahu besok ke depannya apakah tetap daring atau berubah menjadi luring. Ya. Sementara ini memang di tahun ini daring, tetapi tahun depan kalau keadaan sudah membaik, mungkin berubah menjadi luring. Maka baik kalau mitra itu yang mudah untuk dijangkau. Kalaupun mau di luar Jogja, oke, tapi mungkin nggak kalian menjangkau dalam artian ketika itu harus dilaksanakan, kalian sanggup nggak untuk datang ke tempat itu. Biasanya pelaksanaan program itu bersamaan dengan perkuliahan dimulai, gitu ya. Nah, kalau misalkan besok sudah mulai luring, kalian harus ke Kalimantan Barat, saya sih senang-senang aja kalau harus ke Kalimantan Barat gitu ya. Tapi kan dana, lalu kalian harus ke sana nginep gitu kan nggak mungkin bolak-balik, ya kan? Bolak-balik mau berapa rupiah itu, pesawat aja sudah mahal gitu ya. Itu jadi tolong diperhatikan terkait mitra. Kita punya 2 planning, yaitu sebisa mungkin kita memikirkan kalau itu nanti terpaksanya diadakan secara luring. Gitu. Ya, jadi tolong mitra yang mudah dijangkau. Kalaupun mau di luar Jogja, ya nggak apa-apa. Tapi waktu itu pernah ada yang mitranya di Purworejo. Itu mereka setiap Sabtu Minggu ke sana naik kereta dan menginap di asrama atau di panti asuhan atau di mana gitu. Itu aja cukup melelahkan ya, apalagi kalau ke Kalimantan gitu. Jadi tolong diperhatikan terkait mitra, karena kita belum tahu ke depannya apakah akan daring. Itu masalahnya, ya. Iya, Bu. Gitu. Dan sekali lagi, untuk PKMM, ciri khasnya lagi itu adalah ketika kalian sudah menemukan masalah, solusi yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jangan sampai terkesan bahwa solusi itu kalian yang mengusulkan atau kalian yang meminta supaya solusi ini yang dilaksanakan pada program tersebut. Karena kalau di PKMM, solusi itu harus muncul dari mitra. Ataupun kalau tidak, diskusi bersama mitra. Gitu ya. Jadi solusi untuk memecahkan masalah pada mitra itu bukan solusi yang ditawarkan oleh kalian, bukan solusi yang kalian ide dari kalian itu tidak, tetapi mitra membutuhkan apa dan kita bersama-sama dengan mitra mencoba untuk mendiskusikan bersama itu, ya. Itu yang ciri khas PKM. Jadi 1, mitra itu non produktif, 2, solusi tidak dari tim tetapi bisa dari mitra atau diskusi bersama mitra, lalu harus ada keberlanjutan program. Itu ciri khasnya, gitu ya. Itu. Begitu ya, Fonsa sama Dede ya. Jadi saya melihat ide kalian ini masih cukup berat, gitu. Dan yang satu itu saya kira itu tidak tepat kalau masuk ke PKMM. Yang plakat itu ya, yang jalan itu. Oh ya. Ya, itu masih tidak kurang tepat kalau masuk ke PKMM. Begitu. Baik, ya, Bu. mungkin dicari lagi mitra yang bisa dijangkau kalau misalkan nantinya luring, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin dari Fonsa atau Dede, kelompok kalian apakah ada pertanyaan? Sebentar, Ibu. Mungkin sekarang belum, bisa dilanjutkan yang lain dulu, Bu. Oh ya, oke.
Ya. Oke, silakan Adira. Berikutnya siapa? Ikutnya kelompoknya Clara, Ibu. Oke. Clara sama siapa ini? Ada Clara, Lin dari Pendidikan Matematika Angkatan 19. Ada Kak Fitri dari Pendidikan Biologi Angkatan 18 yang hadir di hadir Zoom di Zoom ada Clara, Cecilia Novelin ini. Iya. Satunya siapa? Kusuma. Sukma. Iya. Oke, Novelin dari Pendidikan Matematika. Iya, Iya, Bu. Angkatan 2019. Clara juga Pendidikan Matematika Angkatan 2019, betul? Betul, Bu. Oh, betul. Oke, terus Sukma dari PEMAT juga? Dari Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi Angkatan berapa? 18, Bu. 18, berarti terkait angkatan udah terpenuhi ya, minimal dari dua angkatan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Terus ide kalian apa ini untuk PKMM? Belum diskusi saya ya, sebelumnya ya? Sudah, Bu, kemarin. Yang apa ya? Yang mana ya? Ada 2 kelompok yang sudah diskusi itu, kelompoknya Yang Clara, Bu, yang awalnya Eco Park, tapi nggak jadi, akhirnya perpustakaan mini, Bu. oh iya, betul. Itu ya. Yang yang ada berkebutuhan khusus itu ya? Iya, Bu, tapi ternyata yang berkebutuhan khusus itu tidak banyak, cuma 1-2 orang saja, Bu. Dan itu karena bukan di suatu yayasan gitu, Bu. Bukan di suatu yayasan, maksudnya itu hanya di dusunnya itu sendiri? Iya. Dan dia disekolahkan di sekolah negeri, jadi kayak kok berkebutuhan khusus disekolahkan di negeri, jadi memang akan terlihat asing untuk anak-anak lain, sepertinya akan sulit bergaul gitu sih, Bu. Oh, nggak apa-apa. Itu karena kan memang di Indonesia itu kan memang ada peraturan pemerintah toh yang terkait sekolah inklusif itu. Jadi sekolah yang itu untuk anak-anak biasa, tetapi itu ada juga yang berkebutuhan khusus sekolah di situ gitu. Itu memang ada yang seperti itu. Tapi kalau terus akhirnya gimana? Ide kalian? Akhirnya ini karena yang anak-anak lain juga banyak yang belum bisa membaca dan berhitung, padahal mereka sudah SMP, jadi kita memutuskan untuk membuat perpustakaan mini itu, Bu. Oh ya. Guna meningkatkan literasi dasar dan berhitung. Oh, itu sepertinya idenya cukup baik gitu ya, meningkatkan literasi membaca dan juga berhitung. Berhitung. Iya, Bu. Melalui perpustakaan ini. Iya. Terus ide kalian itu mau seperti apa? Kami sudah berdiskusi dengan mitra juga, namanya Om Agung dari Desa Ngestirejo Kapanewon. Itu kami meminta izin untuk mungkin nantinya meminjam sebagian ruang di balai desa untuk membuat perpustakaan mini itu, Bu. Terus nanti dan beliau menyetujui. Kami juga akan memberikan ilmu pengetahuan, memberikan pengajaran kepada anak dan berhitung, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk jika ada anak lain yang ingin ikut belajar gitu, Bu. Berarti mitra kalian adalah khususnya anak SMP di Desa Ngestirejo Kapanewon. Oh iya. Nggak apa-apa sih kalau saya lihat masih memungkinkan untuk masuk ke dalam PKMM gitu ya. Yang pertama, kalian melihat ada permasalahan bahwa mereka masih SMP tetapi masih belum bisa membaca. Itu yakin belum bisa membaca sama sekali? Saya juga bingung sih, Bu. Katanya emang belum bisa membaca, entah belum lancar atau bagaimana, tapi tetap saja masalah dalam membaca kan.
maksudnya dan berhitung. kalau kalian berikan suatu kalimat gitu, mereka belum bisa membaca gitu, atau belum bisa memahami atau apa gitu ya. Itu nanti mungkin perlu diperjelas lagi ya, Clara sama Novelin sama siapa? Sukma nggak ada di sini ya? Iya Bu, sinyalnya sedang ada gangguan Bu. Itu perlu diperjelas lagi. Tapi itu idenya saya kira cukup baik gitu ya, untuk membuat perpustakaan mini. Lalu kalian mencoba untuk berarti kalian nantinya akan menyediakan buku-buku atau gimana, atau seperti apa perpustakaan mini? Iya, ini Bu, kan nanti kita akan meminta dana untuk membeli beberapa buku yang menarik, sekiranya menarik, dan mungkin kita juga akan mencari donasi buku, Bu. Oke, terus itu kan perpustakaan mininya. Lalu untuk meningkatkan literasinya, kan berarti kan ada program toh untuk meningkatkan literasi. Tidak hanya sekedar ada perpustakaan, lalu kalian menyediakan buku-buku, kan nggak cuma sekedar itu. Program kalian apa untuk meningkatkan literasi dan apa kemampuan berhitungnya? Untuk literasi dasar itu mungkin kita akan menggunakan cara manual dan media teknologi mungkin Bu, yang agar lebih menarik. Berarti nanti kalian membuat media. Iya Bu. Untuk yang berhitung juga sebenarnya kita mau membuat alat peraga, tapi masih belum yakin dengan konsepnya gitu sih Bu. Saya kira itu masih memungkinkan untuk masuk ke PKMM gitu ya. Cuma memang kita perlu melihat kembali, kalau hanya sekedar perpustakaan ini, kalian menyediakan buku, sudah selesai kan nggak bisa kayak gitu. Ya, tidak hanya sekedar itu. Tetapi kalian ada program bagaimana cara meningkatkan literasi mereka dan meningkatkan kemampuan berhitung mereka. Dengan menyediakan adanya media, itu oke, bagus gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan kan sekarang sudah berbasis teknologi semua gitu ya. Nah, mungkin buku-buku itu bisa kalian sediakan dalam bentuk digital gitu ya, atau nanti kalian membuat media sendiri, itu akan lebih baik. Kemampuan berhitung, kalau misalkan itu nanti untuk mengajarkan berhitung menggunakan media yang kalian buat juga itu akan lebih baik gitu. Sehingga nanti kalau bayangan saya bukan lagi perpustakaan mini yang menjadi highlight-nya, tetapi media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan literasi dan kemampuan berhitung, kalau saya melihat gitu. Ya, karena kalau perpustakaan mini lalu sobat dengan perpustakaan mini setelah kalian membuat buku-buku, kan yang paling penting adalah program kalian bagaimana caranya meningkatkan literasi dan kemampuan berhitungnya mereka, kan gitu ya. Mungkin perpustakaan mini itu sebagai keberlanjutan program nggak apa-apa dengan menyediakan adanya buku-buku gitu di sana, lalu hasil media yang kalian buat, kalian letakkan di perpustakaan mini itu, nggak apa-apa. Tetapi yang menjadi highlight itu bukan lagi perpustakaan mininya, ya, tetapi media yang kalian buat yang berbasis teknologi. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Bu. Oke. Saya kira cukup baik gitu ya idenya. Nanti tinggal kalian kembangkan media seperti apa yang akan kalian buat gitu. Sekali lagi perpustakaan mini itu sebagai keberlanjutan saja dengan menyediakan perpustakaan mini dan media kalian diletakkan di sana. Lalu nanti tadi ada siapa? Kak siapa? Untuk pinjam. Itu siapa? Maksudnya Kakak Karang Taruna atau apa gitu? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Maksudnya kan kalau misalkan berarti kalian minta lahan sedikit di tempatnya kakak tersebut gitu ya? Oh, ini ya, Bu. Om Agung itu ya, Bu, maksudnya tadi? Oh iya, saya nggak tahu. Itu Om atau Kak atau Mas atau Pak D gitu ya? Kita manggilnya Om Agung, Bu. Kalau kata Adi dari anggota kelompok kami yang
memiliki kontak dengan beliau. Awal mulanya itu katanya beliau memiliki hubungan dengan masyarakat di situ, Bu. Sepertinya dia memiliki kedudukan kedudukan? Memiliki jabatan di situ, Bu. Entah mungkin sebagai Karang Taruna mungkin. Maksudnya memiliki inilah. Iya. Sepertinya Oke, masyarakat. Itu bagus ya. Maksudnya nanti kita untuk keberlanjutannya sangat mudah karena satu lahan kita pakai punyanya Om Agung atau Om siapa gitu ya itu tadi. Lalu kan kita bisa memberdayakan anak-anak atau kakak-kakak di sana untuk melanjutkan perpustakaan ini atau mengajarkan literasi gitu ya, kemampuan berhitung ke anak-anak itu masih memungkinkan kalau saya lihat gitu ya. Clara sama Novelin sama ya Sukma nggak hadir ya di sini ya. Saya kira bisa itu, hanya kemarin sudah diberikan ke saya belum ya latar belakangnya, kayaknya belum ya? Belum, Bu. Belum ya, baru tempatnya sih siapa ya? Erlita itu ke saya nggak sih Erlita? Iya, Bu. Oh ya, baru Erlita ya kayaknya yang bab 1 diberikan ke saya ya. Ya, jadi intinya nanti kalau di latar belakang, tolong kalian perlihatkan, jadi di latar belakang itu isinya adalah kalian membahas tentang permasalahan apa yang terjadi di sana, lalu sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan di sana, lalu solusinya itu jangan terkesan bahwa solusi itu dari kalian. Meskipun sebenarnya ya hampir 99,9% itu dari kalian gitu ya. Tetapi bagaimana cara kalian membahasakan supaya itu tidak terkesan bahwa solusi itu dari kalian ya, tetapi itu dari kebutuhan, memang mitra membutuhkan seperti itu dan itu hasil diskusi dengan mitra. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Lalu ya itu, saya kira di latar belakang itu, isinya itu. Ya. Begitu. Bab 1 itu isinya apa saja, Adira? Latar belakang, urgensi, tujuan, rumusan masalah. Saya ingat itu, Bu. Udah, Bu. Aduh. Ada lagi nggak Jarot? Kira-kira Jarot? Manfaat, Bu. Manfaat. Manfaat. Oke. Luaran? Masuk di bab 1 nggak? Iya. Kok ragu ini panitianya? Iya ya, luaran itu masuk ya. Jadi luaran itu ya seperti nanti ada medianya itu sendiri. Kalau tadi punya Clara berarti media yang berbasis teknologi. Lalu kalau ada buku panduannya, itu juga bisa sebagai luaran, gitu ya. Lalu artikel, itu juga nanti kalian diminta untuk membuat artikel itu sebagai luaran juga, gitu ya. Itu. Tapi yang paling penting adalah latar belakang dan rumusan masalah dulu kalian fixkan dulu. Untuk luaran, untuk yang lainnya saya kira itu bisa menyusul, nggak apa-apa. Karena yang paling susah itu adalah di latar belakang, ya. Gitu. Jadi tugas kalian adalah buat latar belakang. Oke, berikutnya, apakah ada pertanyaan Clara dan Novelin? Saya tidak, Bu. Kalau Lin mungkin ada? Belum, Bu. Belum ada. Belum, oke. Ya, saya kira itu ya. Ide kalian bisa diteruskan. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya. Siapa Adira? Berikutnya, kelompoknya Erlita, Ibu. Halo, Bu. Kelompoknya Erlita, Bu. Erlita sama siapa kelompoknya? Oh, sama Agung. Ya. Atau ini Agung hanya sebagai penyemangat saja di kelompok ini? Erlita sama Kak Jarot sama Bu, Agung, kerja Bu. kok, Bu. Jangan-jangan Agung tidak masuk kelompok manapun gitu ya, sebagai penyemangat di kelompok ini gitu ya, Agung ya. Iya. Jadi sebelum Erlita menjelaskan, Agung udah tahu belum idenya kelompok kamu itu tentang apa? ini malah aku yang mau jelasin, Bu. Soalnya Erlita sinyalnya jelek. Ini udah dapat. Wah, ini malah sinyal saya nih kayak
kayaknya yang kurang stabil ya. Pas kamu mau ngomong malah sinyal saya kurang stabil ini, Gung. Waduh. Ini udah dapat bantuan dari pemerintah atau gimana, Gung? Kan aku di Jogja ini udah pasang wifi. Wes. Berarti Fonsa, tuh kamu tanya tuh, pasang wifi tuh ke Agung piye gue. Gimana, Gung? Di home. Di home tuh. Iya, Bu. Oh, Iya, Bu. ya. Kemarin tuh. Oke, piye Gung? Coba jelasin, Gung. Jadi PKM kita kan kemarin udah konsultasi ke Bu Maria, yang dimana yang idenya memuat tentang di desa Dusun Samigaluh, Balong Kulon Progo. Nah, di situ kita itu memiliki idenya tuh mau membuat kegiatan seperti bakti sosial terhadap anak-anak SD di sana, juga mau mengajari menghitung menggunakan alat peraga yang menggunakan inovasi bonggol jagung yang dibuat sebagai menara berhitung, Bu. Nah, ternyata pas kemarin konsultasi itu ternyata kita itu memiliki kendala dalam komunikasinya kurang terhadap warga sekitar, sehingga penyelesaiannya itu terkesan dari kami, Bu. Terus bonggol jagungnya mau Nah, dipakai buat apa? Ini yang alat peraga digunakan buat ini menara berhitung itu, Bu. Menara berhitungnya kayak apa? Bonggolnya disusun-susun gitu? Ya, idenya sih kemarin ya ada kok di gambar sih, tapi di kelompok kami, Bu. Iya. Jadi menggunakan ini bahannya itu bonggol jagung. Nah, di sana itu kan ada bonggol jagung yang ini. Nah, itu kita gunakan buat itu alat peraga dibuat menara berhitung. Nah, itu tapi masalahnya itu kemarin itu ya situasi kayak gini, sedangkan Erlita kemarin ngobrolinnya ke ininya ke dusun saya juga masih kesusahan, Bu. Jadinya belum pas. Oke. Jadi intinya masalahnya adalah apa, Gung? Masalah dari mitra. Masalah dari mitranya gitu mungkin kurang komunikasi dengan kita, Bu. Kita yang kurang komunikasi. Kita yang kurang komunikasi, Bu. Gak, maksud saya, masalah mitra itu apa sehingga kamu akan mengatasi kalau itu masalahnya tim gitu ya. Kalau dari masalah mitra kemarin itu emang khususnya di Dusun Samigaluh tempat Erlita itu memang kesulitan dalam belajar, Bu. Jadi jadinya kita itu mau buat mitranya kalian itu sebenarnya siapa? Anak-anak di dusun itu, Bu. Okay. SD di Dusun Samigaluh. Kelas berapa? Nah, kalau itu aku belum tahu, Bu. Erlita itu kemarin bilang. Lo kok Erlita? Erlita. Lo kalian kan satu tim. Nah, itu dusunnya Erlita, Bu. Lah ya dusunnya Erlita. Tapi Mas nggak tahu itu kelas berapa gitu? Mungkin mencakup semuanya, Bu. Yang mungkin masih perlu bimbingan atau memerlukan ini kan kemarin soalnya permasalahannya itu yaitu anak-anaknya masih ada yang kesulitan dalam belajar. Lah, terus sekarang pertanyaan saya, kalau untuk semuanya anak SD dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, mosok ya kamu mau tetap ngajarinnya berhitungnya pakai menara apa tuh? Menara apa tadi? Jagung apa itu namanya lah? Itulah ya itu masuk kelas 6 ya masih berhitung bilangan bulat kayak gitu? Oh, ini Bu. Sekarang berganti kelas 1 sampai kelas 4 ternyata. Piye iki? Oh, tiba-tiba dari kelas ganti sampai kelas 4, Bu. Ini Erlita baru WA, Bu. Ketok iki. Ketok ya, Gung ya. Ya. Berarti kelas 1 sampai kelas 4. Ya. Misalnya kesulitan berhitung, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan apa? Bilangan desimal, bilangan rasio, bilangan
Ah? Bilangan imajiner? Bilangan apa ya? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, aku malah belum cerita, Erlita. Lah kamu pakai bonggol jagung, kalau misalkan mau ngajarin akar atau misalkan ngajarin bilangan desimal kayak gitu piye carane? Bonggolnya dipiye ke? Iya ya, aku juga belum tahu deh. Oh ya. Berarti intinya permasalahannya belum jelas ya, Gung, di situ ya, Gung. Permasalahannya ya iya sih, belum terlalu jelas, Bu. Oke. Amannya belum terlalu jelas gitu ya, daripada nanti kamu jawab terus Bu Maria cecer-cecer lagi gitu ya. Oke. Saya belum melihat keunikan gitu ya. Jadi gini, kalau di PKMM, kalau memang kalian niat untuk bisa melanjutkan sampai didanai atau bahkan sampai PIMNAS, kalau saya melihat setelah sekian kali saya mengikuti kegiatan PIMNAS gitu ya dan monitoring eksternal seperti itu, yang akan mempunyai peluang besar untuk diterima didanai, minimal didanai gitu ya, itu salah satunya adalah memberdayakan atau kalau saya lihat dari mitranya dulu ya, mitranya itu adalah mitra yang benar-benar unik gitu ya. Contohnya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi mitranya itu adalah anak-anak di di rutan gitu ya, atau yang di penjara, napi. Itu kan unik gitu ya. Lalu anak-anak jalanan gitu. Itu unik. Ketika kalian bisa mendapatkan mitra yang seperti itu, melihat ada permasalahan di situ dan berhubungan dengan pendidikan, itu sangat baik gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian mencari solusi bersama mitra, itu baik kalau satu berbasis teknologi atau menuju ke 4.0 atau bisa menggali kemampuan berpikir kritis mereka, itu sangat baik. Atau solusi itu muncul karena adanya sumber daya di daerah tersebut. Sehingga kalian memaksimalkan untuk kebutuhan mendukung kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut gitu ya. Jadi sumber daya alam di sana yang melimpah tetapi sampai sejauh ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu kalian memanfaatkan sumber daya alam di sana untuk meningkatkan mutu pendidikannya mereka, itu juga menjadi poin plus gitu dalam PKMM gitu ya. Jadi dari mitra, dari solusi yang memanfaatkan sumber daya yang melimpah di sana itu. Nah, sekarang saya melihat ada bonggol jagung. Bonggol jagung, oke, itu bagus, sumber daya yang melimpah dan sampai sejauh ini belum pernah terpakai, gitu ya, Gung ya. Cuma saya belum melihat manfaatnya itu dimanfaatkan sampai sejauh mana gitu ya, bonggol jagungnya gitu. Sebagai alat peraga, lalu mau dibuat seperti apa? Kayak misalkan di PKMM-nya Kak Rini, itu di sana ada bambu dan juga batok yang melimpah. Lalu mereka membuat batok bambu pintar yang dibuat seperti apa ya? Kalau kalian tahu ada permainan tradisional itu yang apa namanya? Dakon, tahu nggak dakon? Permainan Jawa. Lah itu mereka buat seperti itu gitu. Jadi bambu dan batok mereka kombinasikan, lalu mereka buat seperti dakon untuk digunakan sebagai alat peraga. Nah lalu kalau bonggol jagung mau kalian buat seperti apa alat peraganya? Jangan sampai kalian hanya menyediakan bonggol jagung saja tanpa dibuat unik gitu ya. Nah, bonggol jagung cuma untuk dihitung, ini ada 1 bonggol, ada 2 bonggol, lalu ditambah 3 bonggol kayak gitu ya. Itu nggak menarik sama sekali gitu ya, kurang menarik. Jadi kreativitasnya belum begitu muncul. Kalau hanya bonggol lalu dibuat 2 bonggol ditambah 3 bonggol gitu, kurang menarik gitu ya. Karena saya belum melihat bonggol itu akan dimanfaatkan seperti apa. Tetapi ide untuk memanfaatkan bonggol yang melimpah di sana, oke lah, itu baik
ya. Cuma itu tadi saya belum melihat kreativitasnya Bogol itu akan dibuat seperti apa, ya. Itu. Dan ketika kalian meminta izin ke mitra, ini kan kita belum tahu apakah program kalian akan lolos didanai atau tidak. Ya, syukur-syukur kalau lolos didanai. Nah, kalau misalkan tidak, kalian sudah minta izin. Berarti kan kalian punya tanggung jawab moral ya ke mitra ya. Kalian sudah minta izin, kalian mau melakukan program seperti ini, lalu ternyata misalkan pahitnya tidak didanai, lalu kalian apakah akan melanjutkan? Atau kalian akan berhenti karena tidak ada dana? Nah, nanti muka Sanata Dharma mau ditaruh di mana kalau seperti itu? Ya. Jadi hati-hati dalam bernegosiasi dengan mitra. Itu. Ya. Jadi hati-hati bernegosiasi dengan mitra karena ya syukur-syukur kalau itu didanai, jadi kalian ada dana untuk merealisasikan program kalian. Tetapi kalau itu tidak lolos didanai gimana? Gitu ya. Itu hal yang saya kira sensitif karena kita berhubungan dengan pihak luar dan kalian minta izin gitu ya. Itu yang hati-hati. Itu. Jadi untuk PKM-nya kelompoknya Agung Erlita, saya kira perlu didalami lagi permasalahannya seperti apa, lalu bonggol jagungnya akan dipakai bagaimana gitu ya, itu harus jelas. Dan kelompoknya Fonsa Dede, tolong dicari lagi ide lain. Ya, mitranya jangan terlalu jauh kalau saya minta, karena kita belum tahu apakah besok akan daring atau luring. Bu, Ya. Jadi sebenarnya saya dan Dede ada ide lain, Bu. Halo, ya, Ibu. Apa? Jadi ya yang pertama itu Karang Taruna, Bu. Jadi waktu kemarin itu saya diskusi sama mas saya. Ini ide lama sih, Bu. Jadi mereka ingin membuat pengolahan tanaman hidroponik sebagai salah satu sumber masukan. Yang pertama. Sama pernah saran dari ada bapak saya itu membuat tempat kayak les gitu, Bu, atau mau belajar tentang belajar sempoa, Bu, begitu. Cuman mitra yang untuk sempoa belum ada, Bu. Oke. Kalau hidroponik berarti mitra bisa, oh ya. Mitranya siapa? Ya, Ibu. Kalau hidroponik mitranya siapa, Konsa? Mitranya Karang Taruna, pemuda di tempat saya, Bu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi salah satu sumber masukan, Bu, sama membuka lapangan pekerjaan, Bu. Tapi itu ide lama sih, Bu. Itu nggak masalah sih. Tapi apakah hidroponik masih ini ya? Iya nggak. Itu salah satu contoh ide untuk bisa masuk PKM itu bisa terkait. Jadi kan mitranya misalkan Karang Taruna. Tapi mungkin kalau untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin baik kalau ibu-ibu rumah tangga ya. Kalau Karang Taruna kan itu kan masih muda-muda. Beda kalau misalkan Karang Taruna, lalu kalian bantu dalam hal bagaimana cara untuk berwirausaha gitu ya, dengan misalkan membuat apa tuh kalau baju itu di apain tuh namanya? Tie-dye, Bu. Apa ya? Di cat-cat. Ya, di cat atau misalkan ini apa namanya, kalian melatih membuat shibori. Tahu nggak shibori itu kayak apa? Jadi itu kayak batik, tetapi batik tidak perlu pakai malam. Oh, betul. Ya, nah, itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga di sana yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, itu bagus ya. Itu bisa dilakukan. Tetapi kalau Karang Taruna, kalian nganu hidroponik, apakah itu masih relevan? Karang Taruna sudah mencari pekerjaan gitu ya. Kalau Karang Taruna kan bayangan saya itu masih kisaran anak SMP, SMA, atau maksimal ya kuliah gitu toh. Iya. Mungkin kalau untuk lapangan pekerjaan, baik kalau ibu-ibu rumah tangga yang misalkan belum atau bapak-bapak di sana yang pekerjaannya tidak tetap, banyak yang tidak tetap, itu bisa konsep seperti itu.
Iya. Itu Oh iya. Sama sebenarnya kalau yang batik itu ada Bu, cuman pemasarannya itu susah. Jadi sebenarnya di tempat saya ada yang juga membatik Bu, cuman sama membuat snack-snack kotak gitu Bu. Cuman pemasarannya dan itu masih susah Bu. Tapi saya belum berbicara sama mitranya Bu. Mungkin itu bisa atau tidak ya Bu? bisa aja, cuma kalau batik mungkin saran saya batik yang nggak usah pakai malam. Toh malam toh? Bukan malam, siang, sore, pagi ya. Tahu ya malamnya. Tahu nggak Gung? Malam. Iya. Siaran malam. Tahu nggak Gung malam? Agung mah taunya kalau malam mah tidur gitu ya. Jadi malam ya, bahan dasarnya kan ada yang pakai malam gitu. Kan ada cara membatik, nggak perlu pakai malam. Waktu itu saya pernah belajar, itu cuma tinggal dicelupkan, nanti akan ada banyak sekali pola. Ya, kalau kalian mau mencoba untuk PKMM dengan mitranya adalah misalkan ibu-ibu rumah tangga atau keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, lalu kalian mencoba untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dengan mengakomodasi mereka suatu bekal keterampilan membuat apa ya mungkin hidroponik atau membuat batik gitu ya, itu bisa. Kalian mungkin bisa kalau mau belajar dulu untuk yang apa namanya membatik itu ada teman saya itu bisa untuk yang membuat sudori gitu. Oh iya. Jadi seperti itu bisa ketimbang kalian membuat apa wifi terus membuat jalan gitu. Iya. Jalan itu dan itu sulit untuk PKMM. Kalau bagaimana dengan Sempoa Bu? Rumah belajar untuk belajar Sempoa Bu? Sempoa itu kan sudah biasa ya. Kecuali kalau sempoanya kalian modifikasi dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sana, lalu mereka diminta untuk membuat bersama-sama dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sana, nggak apa-apa. Jadi semuanya bahan bakunya, bahan dasarnya itu pakai sumber daya alam di sana, lalu nanti kalian berlatih bersama-sama gitu loh untuk membuat sempoa sehingga nanti bisa terproduksi gitu ya, bisa nanti dilanjutkan oleh kakak tingkat di sana untuk membuat sempoa-sempoa lain gitu. Misalnya seperti itu bisa, Ponsa. Iya, Bu. Ya. Ya. Baik, Bu, itu saja dari saya. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada? Jadi ini intinya Adira sama Jarot ini sebagai apa ini? Saya cuma MC, Bu. Kalau Kak Jarot, sekelompok sama kita juga kan, Bu? Saya penyemangat, Bu. Oh, penyemangat. Oh, Adira masih satu kelompok sama Erlita, toh? Enggak, Kak Jarot, Bu. Saya enggak, Bu. Bukan bagian dari mereka-mereka, Bu. Oh, Jarot masuk kelompoknya siapa, Jarot? Erlita, Bu. Oh, Erlita. Bu, tau kayak gitu saya nanya juga ke Jarot ya. Daripada tadi saya nyecernya ke Agung terus ya. Masa kayak aku. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalkan ini workshop berikutnya kapan, Adira? Aduh, bentar ya, Bu. Cari dulu, Bu. Kayaknya 2-3 minggu lagi. Itu targetnya apa? Bab 2, Bu. Bab 1 aja belum kelar ya sekarang ya. Jadi saya targetkan minggu ini sebisa mungkin latar belakang minimal latar belakang dan rumusan masalah sudah dibuat ya. Minimal latar belakang dan rumusan masalah dibuat lalu bisa di WA-kan ke saya. Gitu ya. Nanti kalau misalkan kelompok bimbingan saya perlu ada diskusi di luar workshop yang sudah ditentukan panitia, mungkin lewat Zoom atau lewat Jimit gitu, bersama-sama untuk diskusi bersama, saling memberikan masukan. Elita, kowe ngopo kuwi? Untuk sama-sama memberikan masukan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalkan dalam minggu ini atau minggu depan
kita semua berkumpul bareng lewat Jimit, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu akan lebih baik ya daripada harus menunggu workshop 2. Gitu ya. Oke. Ya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Adira lagi. Adira. Terima kasih Bu Maria atas saran-sarannya. Selanjutnya tuh bakal ada penjelasan mengenai bab 2. Mungkin kalau Bu Maria masih ada acara, Bu Maria boleh meninggalkan Zoom. Ya. Tapi kalau masih mau ikut juga boleh. Saya masih ada acara, yaitu mengasuh anak, ya. Iya, Acara saya itu kalau di rumah. Mungkin kalau sebelum meninggalkan Zoom, apa Bu, hostnya bisa dipindahin ke saya Nanti atau bukan Kak Jarot? otomatis ya. Biasanya otomatis harus pindah. Atau ya buat amannya saya pindahkan saja. Ke siapa ini? Erlita. Ya, Bu. Rasa joget-joget Erlita. Biasa nih tuh Bu di kelas tuh kayak gitu Bu. Maaf Bu, tadi ada angklungan soalnya. Angklungan, jangan-jangan gak ada angklungan, cuma pendengaranmu saja. Cuma kamu yang dengar kali. Ini tak pindah hostnya ke Erlita ya. Baik, Tapi sebelum lanjut ke bab 2, saya minta minggu ini bab latar belakang dan rumusan masalah minimal sudah dikirimkan ke saya. Dan mungkin baik kalau kita mungkin ada waktu untuk berkumpul bersama lagi yang bimbingan saya untuk membahas bersama-sama supaya ada masukan-masukan dari kelompok lain juga, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Satu pesan saya setelah saya meninggalkan Zoom, jangan ngerasani Bu Maria. Kan di record, Bu. Kan di record, Bu. Oh ya, di recordnya. Oke. Siap. Tapi setelah nanti jangan-jangan recordnya di stop dulu atau di pause dulu, ngerasani dulu, terus habis itu lanjut lagi. Kan bisa ya kayak gitu ya? Enggak lah, Bu. Jangan Enggak. Pokoknya kalau kayak gitu Jarot yang tak salahin gitu ya. Oke. Ya sudah, selamat berdinamika ya semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan, istirahat cukup. Dan jangan lupa mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Bu Maria. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Oke, dah. Terima kasih, Bu. Oh iya. Lanjut ya guys, berdua. Erlita bisa share screen nggak? Berdua-nya punya nggak? Bisa dikirim nggak, PT? Bentar.
Lanjut, Lid. Udah. Jadi, workshop di bab 2, lanjut. Nah, di bab 2 ini kalian nanti menguraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMM. Uraiannya nanti tuh bentuknya ada kondisi potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Lanjut. Nah, terus di bab 2 ini juga dihindarin ya yang namanya survei sama penelitian. Dan bab 2-nya disajikan dalam bentuk paragraf mengenai yang tadi ada sosial, ekonomi, segala macam. Lanjut. Halamannya maksimal 10, dihitungnya udah dari pendahuluan. Kemudian nanti format penulisannya dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya itu 5 MB. Nama filenya nama ketua peneliti, misalnya Stefania Erlita, _ nama PT, itu mitranya kalian, _ pkmm.pdf. Gitu. Mungkin nanti diunggahnya ke SIM Belmawa. Itu persyaratan proposal sih sebenarnya. Jadi nanti kalau kalian udah selesai bikin proposalnya itu kayak gitu. Makanya diusahain bab 2-nya mungkin diuraikan tapi jangan terlalu banyak, kan jadi 10 halaman, dihitung dari bab pendahuluan. Gitu. Lanjut. Udah. Ada yang mau ditanyakan? PKM yang ketiga tuh kayaknya nanti WS3-nya itu awal November. Kurang lebih. Mungkin besok kan kalian ada ketemu lagi kan sama Bu Maria. Nah, itu bisa sambil ditanyain lagi gimana-gimananya. Di sini udah jelas? Jelas, Aira. Jelas. Nah, Oke. Nah, karena udah pada jelas, mungkin udah pada capek juga. Iya. Aku akhiri ya. Sebelumnya kita doa dulu karena tadi diawalinya kan dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Jarot. Kepada Kak Jarot, silakan. Mari kita berdoa, doakan saya pimpin secara Katolik, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam rapat hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami mohon berkatilah kami dalam proses pengerjaan proposal PKM ini agar dapat berjalan dengan baik pula. Doa ini kami mohon ya Tuhan dalam peran Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih ya teman-teman. Maaf ya kalau ada salah tutur kata atau perbuatan dari kami panitia. Makasih. Bisa meninggalkan Zoom sekarang. Makasih ya. Makasih. Dadah, sampai berjumpa lagi. Makasih.